Selamat sore. Sebelum saya memulai presentasi tugas UAS pengantar manajemen dengan judul kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi di era dinamis, di mana dalam judul tersebut saya mengambil sebuah perusahaan yaitu Tokopedia. Sebelum saya memulai untuk presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Paramita Kersahani. Saya dari kelas AK 101. Baiklah, saya akan memulai presentasinya, di mana untuk outline dari presentasi ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Kepemimpinan dalam perubahan, 3. Kepemimpinan dalam inovasi, 4. Pembelajaran dan rekomendasi, kelima yaitu kesimpulan. Pendahuluan yaitu yang pertama, sejarah berdirinya Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2029. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dengan Leontinus Alva Edison. Saat itu mereka menghadapi pengalaman hidup dan tantangan yang serupa, di mana untuk menghentikan masalah tersebut mereka harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan jurang pemisah antara kota besar dan kota kecil. Maka pada tanggal 17 Agustus 2009 mereka meluncurkan Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Dalam 12 tahun pertamanya, Tokopedia mendorong masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengatasi kesenjangan. Para pedagang termotivasi untuk go online guna memperluas pasar sekaligus menyediakan lebih banyak opsi produk untuk masyarakat daerah. Konsumen pun mulai melirik Tokopedia sebagai tempat untuk mendapatkan hampir semua jenis barang berkualitas dengan harga terjangkau. Berkat Tokopedia, garis pemisah distribusi produk antara kota besar dan kota kecil seakan hilang begitu saja. Sekarang, semua orang bisa membeli apa saja yang mereka inginkan hanya dengan sepasang ibu jari. Alasan memilih Tokopedia, yang menjadi alasan kenapa memilih perusahaan Tokopedia yaitu pastinya ingin mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh Tokopedia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai platform ekonomi digital, di mana sekarang banyak muncul platform-platform yang tidak kalah keberadaannya di mata dunia yang sudah diakui keberadaannya seperti Lazada, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kepemimpinan dalam perubahan. Langkah kepemimpinan dalam perubahan yaitu 1. Mengumumkan jajaran kepemimpinan baru, di mana Melissa Siska Juminto kini memimpin Tokopedia sebagai Presiden Unit Bisnis E-commerce sekaligus Direktur atau Chief Human Resources Office di Goto, di mana kita tahu Melissa mulai bergabung di Tokopedia pada tahun 2012. Saat masuk, dia menjadi pegawai Tokopedia ke-44 dan menjadi akuntan satu-satunya perusahaan saat itu, dan berhasil menduduki jabatan sebagai seorang accounting and finance lead selama 1 tahun lebih 3 bulan. Pada tahun 2015,
Melissa kembali mendapat kepercayaan menjadi Vice President of Business Tokopedia, di mana dia mengemban tugas tersebut selama 7 tahun 8 bulan. Pada November 2016, Melissa menjadi Managing Director atau Chief of Staff Tokopedia. Lalu, selang 2 tahun kemudian, Melissa pun merangkap jabatan menjadi Chief Operating Officer atau CEO. Hingga setelah menjadi CEO Tokopedia, Melissa yang telah menghabiskan karirnya selama 11 tahun di Tokopedia ini ternyata juga akan merangkap sebagai Direktur atau Chief Human Resource Officer di GoTo. Dalam perjalanan karirnya, lewat growth mindset yang dimiliki, apapun tantangan dan kesempatan yang diberikan, mulai dari membangun tim marketing hingga tim bisnis dari nol, dari role akuntan, Chief of Staff, COO, dan saat ini merangkap sebagai interim CHRO, GoTo dijalankan dengan maksimal. Dengan kerja keras yang ia lakukan sampai Tokopedia meraih banyak penghargaan di bawah pimpinannya, di antaranya yaitu Indonesia E-commerce Award pada tahun 2016 serta Indonesia Netizen Brand Choice Award pada tahun 2017, dan pada tahun 2022 Melissa juga meraih penghargaan sebagai Most Extraordinary Woman Business Leader. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi canggih untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi baru, di mana salah satu yang diutamakan adalah mengedukasi dan pemanfaatan konten terutama melalui TikTok untuk membuat pelaku usaha mempromosikan produk mereka. Berdasarkan data internal Tokopedia, pelaku usaha yang menggunakan fitur live streaming di TikTok tercatat mengalami peningkatan penjualan rata-rata hingga 7 kali lipat pada semester 1 2004 dibandingkan semester 2 pada tahun 2023. Selain itu, era ini juga membuka peluang bagi profesi kreator yang dapat mendulang penghasilan dari mempromosikan produk lewat konten yang relevan. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan memanfaatkan AI dan machine learning, Tokopedia dapat memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih personal dan efisien. Salah satu contoh penerapannya adalah pusat pelayanan pelanggan berbasis digital yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk mendapatkan solusi cepat tanpa bantuan agen customer service. AI juga memainkan peran penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI dengan sistem deteksi yang dapat mengidentifikasi produk atau tokoh yang melanggar aturan. Itu memastikan kualitas produk dan keamanan bagi pengguna platform. Sistem ini juga mendukung peran tim perlindungan HAKI yang secara aktif memantau dan menyelidiki pelanggaran. Peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan perubahan, yaitu 1. Menjadi fondasi yang kuat dari segi otoritas yang dimiliki maupun dari segi kepribadian dan komitmen. Karena menurut saya pemimpin sebuah perubahan dalam perusahaan dengan segala kompleksitas permasalahan dan hambatan memerlukan power, keyakinan, kepercayaan diri, dan keterlibatan diri yang ekstra. Seorang pemimpin tidak boleh bersikap pasif terhadap tujuan-tujuan organisasi, melainkan harus mengambil sikap aktif. Dengan begitu, ia tidak akan mudah patah oleh hambatan dan perlawanan. Ia justru akan bergairah menghadapi tantangan
perubahan yang dipandangnya sebagai batu ujian kepemimpinannya. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan juga sangat diperlukan untuk kepemimpinan perubahan. Tanpa kecerdasan yang baik, ia akan mudah terombang-ambing dalam kebingungan. Kecerdasan sangat diperlukan karena kepemimpinan harus pandai memilih strategi dan menetapkan program-program perubahan dan mengilhami teknik-teknik mengatasi masalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi organisasional yang ada beserta dinamikanya. Kecerdasan yang diperlukan dalam hal ini adalah kecerdasan yang multidimensional, yang pada intinya meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan intelektual, berarti ia memiliki pengetahuan, wawasan, dan kreativitas berpikir yang diperlukan. Dengan kecerdasan emosional, berarti ia pandai mengelola emosi diri maupun emosi orang lain, sehingga proses perubahan dapat berjalan efektif. Dengan kecerdasan spiritual, berarti ia memiliki kesadaran etis yang tinggi, sehingga tujuan perubahan tidak semata demi peningkatan efektivitas organisasi, namun juga demi terlaksananya tanggung jawab moral dan etik kepada semua. Yang ketiga, pemimpin juga harus visioner. Maksud dari pemimpin juga harus visioner karena ia harus sanggup melihat cakup jauh ke depan ke arah mana organisasi harus bergerak. Semua itu dilakukan tanpa harus bersikap otoriter. Namun, meskipun ia mengundang partisipasi pemikiran dari anggota, tongkat kepemimpinan tetap berada di tangannya. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi pengembangan. Maksudnya adalah perilaku kepemimpinan yang berorientasi pengembangan, yaitu kepemimpinan yang menghargai eksperimentasi, mengusahakan munculnya gagasan-gagasan baru, dan menimbulkan serta melaksanakan perubahan. Pemimpin demikian akan mendorong ditemukannya cara-cara baru untuk menyelesaikan urusan, melahirkan pendekatan baru terhadap masalah, dan mendorong anggota untuk memulai kegiatan baru. Kepemimpinan dalam inovasi, yaitu satu, mengasah keterampilan lewat Tokopedia Academy, di mana Tokopedia Academy yaitu sebagai wadah belajar bagi para penggiat teknologi dengan rangkaian program yang dikemas secara menarik melalui pelatihan, seminar, panel diskusi, dan workshop. Kedua, tambah penghasilan dengan Tokopedia Affiliate, di mana itu maksudnya adalah merupakan program yang memungkinkan pengguna mendapatkan komisi untuk setiap produk Tokopedia yang terjual dengan membagikan link produk yang digenerate melalui Tokopedia Affiliate platform ke media sosial. Yang ketiga, belanja lebih hemat dengan bebas ongkir. Belanja lebih hemat dengan bebas ongkir merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pembeli untuk mendapatkan gratis biaya kirim dengan berbagai layanan pengiriman yang tersedia di Tokopedia. Yang keempat, mendekatkan penjual lokal dengan inisiatif hyperlocal, di mana maksudnya dengan memanfaatkan teknologi geotagging, inisiatif hyperlokal mendekatkan pembeli dengan penjual setempat, mendorong penetrasi lokal yang lebih intensif demi mencapai misi, dan terus membuka jalan untuk mendorong kesuksesan penjual dan menjadikan mereka sebagai juara lokal. KTP atau kumpulan toko pilihan adalah salah satu contoh manifestasi dari inisiasi ini.
Dampak inovasi yaitu satu, memberdayakan 90% penjual berskala mikro, di mana saat pandemi Tokopedia mendorong para pelaku UMKM untuk dapat bertahan bangkit dan bisnisnya melalui adopsi digital. Kedua, jumlah penjualan meningkat 133%, di mana 7 dari 10 pelaku usaha mengalami lonjakan volume penjualan seiring dengan beralihnya penggeseran penjualan secara daring melalui kanal Tokopedia. Dan yang ketiga, 76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. Kemudahan dalam mengelola bisnis merupakan alasan utama bagi sebagian besar penjualan yang bergabung bersama Tokopedia. Yang keempat, mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Mendorong inklusi keuangan di Indonesia, di mana Tokopedia turut mendorong adopsi metode pembayaran digital, e-wallet, dan mobile atau internet banking adalah dua produk keuangan yang paling banyak dipilih selama pandemi. Pelajaran yang dapat diambil yaitu satu, kepemimpinan yang kuat dan kemampuan serta kecerdasan untuk menginspirasi tim dalam mengelola perubahan. Dan yang kedua, menciptakan strategi-strategi yang keren yang menjadi daya tarik, di mana tidak diragukan strategi-strategi yang dikeluarkan Tokopedia sehingga dia mampu bertahan sampai saat ini. Sedangkan untuk rekomendasi untuk organisasi serupa yaitu satu, menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang berani dan tanggung risiko. Kedua, membangun tim yang kuat dan beri mereka ruang dan kepercayaan untuk berjalan bersama-sama, di mana apabila tim kuat dan diberi ruang dan kepercayaan, maka hasilnya pun juga pasti akan baik. Ketiga, selalu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, di mana selalu ikutin tren agar kita tahu bagaimana sih perkembangan dunia luar sekarang. Dengan mengikuti perkembangan dunia luar dapat meningkatkan daya tarik dan membuat Tokopedia semakin unggul. Kesimpulan, Tokopedia merupakan contoh nyata sebuah perusahaan yang mampu mengolah perubahan dan mendorong inovasi di era dinamis. Dengan sepak terjangnya yang tidak diragukan lagi, terus meningkatkan pelayanan yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat dengan sebuah misi sebagai alat pemerataan ekonomi digital. Dan untuk opini saya sebagai seorang mahasiswa, saya percaya bahwa kepemimpinan Tokopedia dalam membangun perusahaannya adalah motivasi yang besar bagi saya untuk mulai mengejar mimpi saya di masa depan, di mana tak perlu menjadi hebat untuk berani memulai apa yang kita impikan. Perjalanan dari bagaimana Tokopedia terbentuk sampai dia masih berdiri sampai saat ini bukanlah perjuangan yang singkat. Pastinya ada jatuh bangunnya, namun komitmen untuk berjuang bersama itu sangat penting. Baiklah, demikian presentasi saya untuk tugas UAS pengantar manajemen. Kurang lebih dan kurangnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih.